Nama saya Maria Priscilla Indra Sadin dengan NIM 0912 405. Perkenalkan, nama saya Apolonia Lenilonda dengan NIM 0912400001. Perkenalkan, nama saya Apolonia Leandra dengan NIM 0912 40006. Perkenalkan, nama saya Tidak Semak dengan NIM 0912440007. Perkenalkan, nama saya Faruk Rahmat Fauzi dengan nomor NIM 0912400008. Sekian dari perkenalan kami, terima kasih. Tujuan instruksi umum. Mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian dan ruang lingkup pengantar ilmu hukum. B. Tujuan instruksi khusus. A. Menjelaskan pengertian pengantar ilmu hukum sehingga jelas objek ilmu hukum dan objek pengantar ilmu hukum. B. Merangkak kedudukan fungsi pengantar ilmu hukum sebagai dasar untuk mempelajari ilmu hukum. C. Merangkat unsur sifat tujuan dan fungsi hukum. C. Pengertian. Perkembangan dalam mempelajari tentang hukum biasanya diawali dengan pertanyaan, yakni apa itu hukum atau what is law. Banyak perdebatan ahli mengenai jawaban pertanyaan tersebut. Perdebatan untuk menjawab pertanyaan tersebut sesungguhnya ada sejak zaman Plato dan sampai sekarang. Pada prinsip pengertian atau definisi dari hukum sangat sulit untuk dirumuskan dalam suatu batasan yang paling sempurna. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum itu banyak segi dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Bab 3. Sumber-sumber hukum. Yang pertama, pengertian sumber-sumber hukum. Sumber hukum memiliki berbagai pengertian tergantung sudut pandang, seperti filsafat, sejarah, ekonomi, atau sosiologis. Menurut Platon, sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber hukum untuk mengetahui hukum. Yang kedua, sumber hukum untuk membentuk undang-undang. Sumber hukum untuk mengetahui hukum mencakup hukum tertulis, putusan hakim, akta, buku literatur, dan jurnal. Dan sumber hukum untuk membentuk undang-undang digunakan dalam penyusunan rancangan undang-undang. Menurut Zevenbergen, sumber hukum adalah asal mula hukum yang menimbulkan aturan hukum. Sementara CST Kansil menyatakan sumber hukum adalah segala hal yang menghasilkan aturan dengan kekuatan memaksa yang penyelenggaranya dikenai sanksi yang tegas. Yang kedua, sumber-sumber hukum material dan formal. Dalam sistem hukum baik Eropa kontinental maupun Anglo-Saxon, sumber hukum dibedakan atas dua, yakni sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Khusus dalam sistem hukum Eropa kontinental, lebih fokus pada sumber hukum dalam arti formal. Alasannya adalah sumber hukum formal berkaitan dengan proses terjadinya hukum dan mengikat masyarakat. Selain itu, sumber hukum formal dibutuhkan untuk keperluan praktis, yaitu aspek bekerjanya hukum. Sementara dalam sistem hukum Anglo-Saxon tetap melihat sumber hukum dalam dua pengertian di atas, yakni material dan formal. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, sumber hukum material diartikan sumber berasalnya substansi hukum, sedangkan sumber hukum formal diartikan sebagai sumber berasalnya kekuatan mengikat. Untuk Indonesia sendiri, yang merupakan ex-jajahan kolonial Belanda, lebih condong ke sistem hukum Eropa kontinental. Namun demikian, dalam praktek penggunaannya, sumber hukum tetap mengacu pada sumber hukum kedua-duanya. Yang ketiga, sumber-sumber hukum material dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Contohnya, yang pertama, seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Yang kedua, seorang ahli kemasyarakatan atau sosiologi akan mengatakan
mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Yang keempat, sumber-sumber hukum formal, antara lain yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga keputusan hakim atau jurisprudensi, yang keempat traktat, dan yang kelima pendapat para ahli hukum atau doktrin. Yang pertama undang-undang. Undang-undang merupakan peraturan negara yang memiliki ketentuan hukum, mengikat, dan dibuat oleh penguasa negara. Dalam arti formal, undang-undang yang dilihat dari cara pembuatannya oleh pemerintah dan parlemen. Dalam arti material, keputusan yang isinya mengikat langsung penduduk. Yang kedua, kebiasaan atau custom. Kebiasaan atau custom merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam situasi yang sama dan diterima masyarakat sebagai hukum. Jika dilanggar, dianggap sebagai pelanggaran terhadap perasaan hukum masyarakat. Yang ketiga, keputusan hakim atau jurisprudensi. Keputusan hakim atau jurisprudensi merupakan putusan hakim terdahulu yang sering dijadikan pedoman oleh hakim lain dalam kasus serupa. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama jurisprudensi tetap dan yang kedua jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tetap merupakan hakim yang konsisten dijadikan dasar hukum. Yang kedua, jurisprudensi tidak tetap merupakan keputusan hakim yang tidak terulang. Yang keempat, traktat atau treaty. Traktat merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau bilateral atau lebih atau multilateral dan bersifat mengikat. Prinsip yang berlaku yaitu pacta sunt servanda, yaitu perjanjian yang harus ditaati. Jenisnya, traktat bilateral merupakan perjanjian dua negara. Traktat multilateral merupakan perjanjian yang melibatkan banyak negara. Dan yang ketiga, traktat kolektif atau terbuka merupakan traktat multilateral yang dapat digunakan negara lain, digunakan atau diikuti negara lain. Yang kelima, pendapat sarjana hukum atau doktrin. Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum yang dijadikan rujukan oleh hakim dan dalam mengambil keputusan. Dalam hukum internasional, doktrin diakui sebagai sumber hukum penting. Dalam pasal 38 Statut Mahkamah Konstitusi Internasional. Asas hukum. Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpang berpikir atau berpendapat. Pembagian asas hukum. Dalam pembagian asas hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, asas hukum umum, yaitu asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum seperti asas restitution in integrum, asas lex posteriori, derogat legi priori, asas bahwa apa yang lahirnya tampak sebagai benar atau sah untuk sementara harus dipertahankan demikian sampai diputus lain oleh pengadilan. Yang kedua, asas hukum khusus adalah asas hukum yang berlaku dalam bidang tertentu. Asas hukum khusus ini berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti pacta sunt servanda, asas praduga tak bersalah. Bidangan ilmu hukum. Yang A, tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional umum, materi ini adalah mahasiswa dapat memahami pembidangan atau pembagian hukum. Yang ke B, tujuan instruksional khusus. Yang ke A, mahasiswa mengetahui tentang kodifikasi hukum. B, mahasiswa memahami dan mendalami pembagian hukum. Yang ke C, mahasiswa mengetahui makna dan pembagian hak. Yang ketiga, kodifikasi hukum. Menurut CST Tansil dalam kurung 1989 sampai 7274
bentuk hukum itu dapat dibedakan antara lain. Yang ke A, hukum tertulis, yakni yang dicantumkan dalam pembagian peraturan perundang-undangan. B, hukum tak tertulis, yaitu yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Yang mengenai hukum tertulis yang telah dikodifikasikan dan ada yang belum dikodifikasi ialah pembukaan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematik dan lengkap. Adapun tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis ialah untuk memperoleh sebagai berikut. Yang ke A, kepastian hukum. Yang ke B, penyederhanaan hukum. Yang ke C, kesatuan hukum. Yang keempat, macam-macam pembagian hukum. Walaupun hukum itu terlalu luas sekali sehingga orang tak dapat membuat definisi sesingkat yang meliputi segala-galanya, namun tak juga hukum itu dibagi beberapa golongan hukum. Menurut beberapa atas pembagian sebagai berikut. Yang pertama, menurut sumbernya, hukum dapat dibagi dalam A, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undang. Yang ke B, hukum kebiasaan atau adat, yaitu yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan adat. Yang ke C, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antara negara. Yang ke D, hukum jurisprudensia, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang kedua, menurut bentuknya hukum dapat dibagi dalam A, hukum tertulis. Yang pertama, hukum tertulis yang dikodifikasi. Yang kedua, hukum tertulis yang tak terkodifikasi. Yang ke B, hukum tak tertulis. Yang ketiga, menurut tempat berlakunya, hukum dapat dibagi dalam A, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam satu negara. Yang ke B, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Yang ke C, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Yang ke D, hukum gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya. Yang keempat, menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam A, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang ke B, ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang ke C, hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana, segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Yang kelima, menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi dalam A, hukum materi, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengetahui kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Yang ke B, hukum formal, yaitu yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum. Yang keenam, menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam A, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimana juga harus mempunyai paksa mutlak. Yang ke B, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam satu perjanjian. Yang ketujuh, menurut wujudnya, hukum dapat dibagi dalam A, hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Yang ke B, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif yang berlaku
terhadap seseorang tertentu atau lebih. Yang kedelapan, menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam A. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Yang ke B, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya. Yang kelima, hukum yang dikodifikasi dan hukum yang tidak dikodifikasi. Hukum yang dikodifikasi itu adalah hukum tertulis, tetapi tidak semua hukum tertulis itu telah dikodifikasikan. Sehingga hukum tertulis itu menurut CST Kansil 1989 dapat dibedakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukum tertulis yang telah dikodifikasinya misalnya A. Hukum pidana yang telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1918. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasi misalnya A. Peraturan tentang ikatan panen. Yang keenam, subjek hukum. Dalam dunia hukum perkataan orang-orang perseorangan berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum. Dalam dunia hukum perkataan orang atau perseorang berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, dan disebut subjek hukum. Yang ketujuh, objek hukum. Objek hukum ialah segala sesuatu yang berhubungan guna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek sesuatu berhubungan hukum. Yang kedelapan, pengertian dan macam-macam hak. Dalam hukum, seseorang mempunyai hak milik atas sesuatu benda kepadanya, diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Sistem hukum yang berlaku di dunia. A. Tujuan instruksional umum. B. Tujuan instruksional khusus. C. Hakikat sistem hukum. Strode dan Voigt sebagaimana dikutip Raharjo 1996-48 menyatakan bahwa istilah sistem hukum mempunyai dua pengertian penting yang dikenali sekalipun dalam pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. D. Klasifikasi sistem hukum. Dalam berbagai literatur hukum yang selama ini menjadi praktik umum bahwa sistem hukum di dunia menjadi dua bagian atau biasa oleh beberapa ahli menyebutkan dengan kutub hukum, yakni civil law dan common law. Dalam perkembangan berikutnya, sistem hukum di dunia menjadi tiga bagian sistem hukum, yakni pertama, civil law, kedua, common law, dan yang ketiga, socialist law. E. Sistem civil law. Pada dasarnya, sistem civil law dianut oleh beberapa negara Eropa kontinental yang berdasarkan hukum Romawi. Hukum Romawi sendiri bersumber pada Corpus Juris Civil, karya dari Kaisar Justinianus. E. Sistem common law. Pada dasarnya, sistem common law dianut oleh beberapa negara Anglo-Saxon. Dalam sistem ini mempunyai perbedaan yang begitu besar dengan civil law. Menurut Satcipto Raharjo 1996-245, perbedaan yang menyolok antara kedua sistem civil law dan common law, yakni pada sistem common law menekankan pada ciri tradisional hukumnya, sementara civil law memberikan tekanan pada ciri logis dan rasionalnya. G. Sistem hukum sosialis. Pada dasarnya, sistem hukum sosialis awalnya berkembang dari negara yang dulunya disebut Republik Sosialis Uni Soviet, yang sekarang ini kita kenal dengan nama Rusia, yakni negara yang menganut paham komunis. H. Sistem hukum negara Islam. Sistem hukum Islam pada dasarnya dianut oleh negara-negara yang menganut paham agama Islam. Kebanyakan negara-negara yang ada di Timur Tengah dan sebagian Asia Tenggara, sistem hukum ini berdasarkan kekuasaan yang didasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran atau hadits. I. Sistem hukum demokrasi Pancasila. Indonesia menjadi suatu negara yang didirikan berdasarkan karakteristik, ciri khas tertentu yang ditentukan oleh
keberagaman, sifat, dan karakternya, yang kemudian disebut juga dengan negara Pancasila. Negara Pancasila merupakan negara persatuan, suatu negara yang berkebangsaan, serta suatu negara yang bersifat integralitas.